Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan Rizky dan Nadia telah menikah selama 7 tahun. Mereka terlihat sebagai pasangan yang sempurna. Rizky bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Sementara Nadia adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak mereka, Adit, yang berusia 5 tahun. Namun, di balik keharmonisan itu, Nadia mulai merasa kesepian karena Rizky terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Fakta mengejutkan, perselingkuhan di rumah sendiri terbongkar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Rizky menatap Nadia yang sibuk di dapur, memasak makanan kesukaannya. Wangi rempah menguar memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang nyaman di dalam rumah mereka. Adit, putra kecil mereka yang baru berusia 5 tahun, tengah asyik bermain dengan mainannya di ruang tamu. Dari luar, kehidupan keluarga kecil ini tampak sempurna. Sebagai seorang manajer di perusahaan ternama, Rizky selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Rumah megah dengan desain modern telah ia bangun demi kenyamanan mereka. Ia ingin Nadia dan Adit hidup bahagia, tanpa perlu merasa kekurangan sedikit pun. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang terasa berbeda belakangan ini. Nadia bukan lagi sosok yang sama seperti dulu. Dulu, ia selalu menyambut Rizky dengan senyuman ketika pulang kerja. Sekarang, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, kadang tertawa sendiri saat membacanya. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta, kini terasa hambar. Rizky mencoba mengabaikan hal itu, berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Malam itu, setelah makan malam selesai, Rizky duduk di teras rumah. Angin malam berembus lembut, membawa pikirannya melayang jauh. Ia mencoba mengingat-ingat, kapan terakhir kali ia benar-benar menghabiskan waktu bersama Nadia. Jadwal kerjanya yang padat membuatnya sering pulang larut malam. Mungkinkah Nadia merasa kesepian? Dari dalam rumah, suara gelak tawa terdengar samar. Rizky melirik ke arah jendela dan melihat Nadia masih dengan ponselnya, tersenyum sendiri. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang salah. Ia yakin itu, tapi ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Malam semakin larut. Rizky beranjak ke kamar dan menemukan Nadia sudah berbaring dengan ponsel di tangannya. Ia berpura-pura tidak peduli, lalu merebahkan diri di samping istrinya. Namun, perasaan curiga mulai tumbuh di hatinya. Ada sesuatu yang disembunyikan Nadia, dan Rizky harus mencari tahu apa itu. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai, menciptakan bayangan lembut di dinding kamar. Rizky membuka mata perlahan dan melihat Nadia masih tertidur di sampingnya. Ponselnya tergeletak di meja kecil di sebelah tempat tidur. Rizky menelan ludah. Pikirannya masih dipenuhi rasa penasaran sejak tadi malam. Hatinya berdebar kencang. Ia tak pernah berpikir untuk mencurigai istrinya, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Dengan hati-hati, ia mengulurkan tangan, mencoba meraih ponsel Nadia tanpa menimbulkan suara. Baru saja jemarinya menyentuh layar, Nadia bergerak. Ia segera menarik tangannya dan berpura-pura menguap. Nadia membuka mata, menatapnya sekilas, lalu meraih ponselnya dan menggenggamnya erat. "Kamu nggak ke kantor pagi ini?" tanya Nadia. Suaranya terdengar biasa saja, tetapi Rizky merasa ada sesuatu yang disembunyikan. "Aku masuk siang hari ini," jawab Rizky singkat. Ia mengamati ekspresi istrinya, tapi Nadia hanya mengangguk, lalu beranjak turun dari tempat tidur. Saat Nadia masuk ke kamar mandi, Rizky mendengar bunyi notifikasi dari ponselnya. Hatinya kembali berdegup. Ia menunggu beberapa saat sebelum perlahan mendekati meja rias, di mana ponsel Nadia diletakkan. Layarnya masih menyala, menampilkan pesan dari seseorang dengan inisial R. "Besok siang aku datang seperti biasa. Pastikan semuanya aman." Pikiran Rizky mendadak kosong. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Siapa? R? Apa maksud dari pesan ini? Saat itu juga, suara air dari kamar mandi berhenti. Rizky buru-buru kembali ke tempat tidur, berpura-pura membuka ponselnya sendiri.
Nadia keluar dengan rambut masih basah, menatapnya sekilas sebelum meraih ponselnya dengan cepat. Ia membuka pesan itu, lalu segera menghapusnya, seolah tak ingin ada jejak yang tersisa. Rizky pura-pura tidak melihat, tapi dalam hatinya, kemarahan mulai membara. Ia harus mencari tahu lebih jauh. Hari itu di kantor, Rizky duduk di ruangannya dengan pikiran yang berkecamuk. Tangannya mengepal di atas meja, masih memikirkan pesan yang ia lihat pagi tadi. Nadia bukan tipe wanita yang sembarangan, tapi bukti yang ia temukan tidak bisa diabaikan. Ia mencoba mengingat, siapa orang yang memiliki inisial R dalam lingkaran pertemanan mereka. Reno, sahabatnya sejak kuliah, adalah satu-satunya nama yang terlintas. Tapi itu tidak mungkin. Reno sudah seperti saudara baginya. Tidak mungkin ia melakukan sesuatu yang keji seperti itu. Tapi Rizky tidak bisa begitu saja percaya. Ia harus mencari tahu sendiri. Menjelang siang, Rizky memutuskan untuk bertindak. Ia mengirim pesan kepada Nadia, memberitahu bahwa ia akan lembur dan tidak bisa pulang siang. Nadia membalas dengan singkat, "Oh, baiklah, hati-hati ya." Tidak ada tanda-tanda kekecewaan dalam pesannya. Biasanya, Nadia akan sedikit mengeluh atau setidaknya bertanya kenapa. Kali ini, ia hanya merespons dengan tenang. Rizky semakin yakin bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan istrinya. Pukul 11, ia meninggalkan kantor dan bergegas pulang, tetapi tidak langsung masuk ke rumah. Ia memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki dengan hati-hati. Dari luar, rumahnya tampak sepi. Pintu pagar tertutup rapat, tetapi gorden jendela sedikit terbuka. Rizky bersembunyi di sudut, menunggu dengan sabar. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam melaju pelan ke depan rumah. Pintu terbuka, dan seseorang keluar. Rizky menahan napas saat mengenali sosok itu. "No." Darah Rizky berdesir. Ia mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mulai membakar dadanya. Reno berjalan santai menuju pintu rumah. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan Nadia muncul di ambang pintu. Wajahnya berseri-seri. Tanpa ragu, ia menarik Reno masuk ke dalam. Rizky merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Tapi satu hal yang pasti, pengkhianatan ini harus diakhiri. Jantung Rizky berdegup kencang saat melihat pintu rumahnya tertutup rapat. Nadia dan Reno kini berada di dalam. Amarah membakar dadanya, tetapi ia harus tetap tenang. Bergegas masuk tanpa rencana hanya akan membuatnya kehilangan kendali. Ia berjalan mengitari rumah, mencari celah untuk melihat ke dalam. Lewat jendela ruang tamu yang sedikit terbuka, Rizky bisa mendengar suara tawa pelan. Ia menahan napas, lalu perlahan mengintip dari balik tirai. Di dalam, Nadia berdiri di dekat Reno. Wajahnya terlihat bahagia. Reno mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, sebuah kotak kecil berwarna perak. Nadia menerimanya dengan senyum yang sulit diartikan. Rizky mengepalkan tangan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nadia membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk hati. Matanya berbinar saat mengangkatnya ke udara. "Ini cantik sekali." Suara Nadia terdengar lembut. "Seperti yang aku janjikan," kata Reno dengan senyum tipis. "Cocok untukmu." Rizky merasakan dadanya sesak. Sebegitu dalamnya hubungan mereka, hingga Reno memberikan hadiah seperti itu di rumahnya sendiri. Tak bisa lagi menahan emosi, Rizky mundur perlahan. Ia mengambil ponselnya, merekam momen itu dari celah jendela. Jika ini benar-benar perselingkuhan, ia ingin bukti. Ia ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Beberapa menit berlalu, dan Reno duduk santai di sofa sementara Nadia masih memegang kalung itu dengan tatapan penuh arti. "Kamu yakin bisa terus seperti ini?" tanya Reno. Nadia menghela napas. "Aku tidak tahu. Aku takut Rizky akan curiga." Rizky mengepalkan rahangnya. Jadi benar, mereka sudah lama menyembunyikan ini darinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mundur dengan hati yang bergemuruh. Hari ini,
Kebenaran mulai terungkap. Tapi ia belum akan bertindak. Belum saatnya. Ia harus menunggu momen yang tepat untuk membongkar semuanya. Rizky menekan emosi yang bergelora di dadanya. Ia harus tetap tenang. Bergegas masuk dan menghajar Reno mungkin akan memuaskan amarahnya sesaat. Tapi itu tidak akan cukup. Ia ingin mereka merasakan rasa sakit yang lebih dalam. Rasa dikhianati. Ia berbalik dan berjalan menjauh dari rumah. Mencari tempat untuk berpikir. Tangannya masih memegang ponsel. Merekam setiap detik percakapan mereka. Bukti ini akan ia gunakan dengan cara yang paling menyakitkan. Sore harinya, Rizky kembali ke rumah seperti biasa. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Nadia menyambutnya dengan senyum yang kini terasa palsu di matanya. "Kamu capek?" tanya Nadia sambil menuangkan teh ke dalam gelasnya. Rizky menatapnya sejenak. "Lumayan. Tapi aku baik-baik saja." Ia memperhatikan gerak-gerik Nadia. Tidak ada tanda-tanda bersalah di wajahnya. Seolah tak terjadi apa-apa di rumah ini siang tadi. Saat Nadia beranjak ke dapur, Rizky berjalan ke kamar. Ia menelusuri laci meja rias istrinya, mencari sesuatu. Dan di sanalah ia menemukannya. Kotak kecil berwarna perak. Tangannya bergetar saat membukanya. Kalung dengan liontin hati itu tergeletak di dalamnya, bersinar di bawah cahaya lampu kamar. Jadi, hadiah itu memang ada di sini. Bukti nyata bahwa Reno dan Nadia memiliki sesuatu yang disembunyikan. Rizky merasakan dadanya sesak. Tetapi ia tetap berpikir jernih. Ini belum saatnya meledak. Ia harus membuat mereka mengakui semuanya dengan cara mereka sendiri. Ia menutup kotak itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Malam ini, ia akan bertindak lebih jauh. Rizky mengambil ponselnya, lalu mengirim pesan kepada Reno. "Bro, bisa ketemuan? Ada yang mau gue omongin." Beberapa detik kemudian, balasan masuk. "Tentu, ketemu di kafe biasa." Rizky menatap layar ponselnya. Ia tersenyum tipis, tapi matanya dipenuhi dendam yang membara. Malam ini, permainan baru akan dimulai. Rizky duduk di sudut kafe, menunggu Reno datang. Di tangannya, ponsel masih terbuka, menampilkan rekaman percakapan siang tadi. Ia menyesap kopinya dengan tenang, meski dadanya masih bergemuruh. Beberapa menit kemudian, Reno muncul, melangkah santai seolah tidak menyadari badai yang sedang menantinya. "Bro," sapanya dengan senyum lebar, lalu duduk di hadapan Rizky. "Tumben ngajak ketemu malam-malam. Ada apa?" Rizky tersenyum tipis. "Nggak ada apa-apa. Cuma pengen ngobrol aja." Reno mengangguk, lalu melambaikan tangan ke pelayan untuk memesan minuman. Sementara itu, Rizky diam-diam mengaktifkan perekam suara di ponselnya. "Gimana kerjaan?" tanya Rizky santai. "Seperti biasa, sibuk banget," jawab Reno sambil menghela napas. "Kadang gue pengen istirahat, tapi ya lo tahu sendiri, hidup harus terus jalan." Rizky menatapnya tajam. "Gue ngerti." Percakapan berlanjut dengan santai, hingga akhirnya Rizky memutuskan untuk menusukkan pertanyaan tajamnya. "Lo sering ke rumah gue, kan?" tanyanya, pura-pura santai. Reno sedikit terkejut, tapi cepat menguasai dirinya. "Iya, kadang-kadang. Kan gue juga temenan sama Nadia." Rizky mengangguk. "Iya, gue juga bersyukur lo dekat sama dia. Jadi kalau gue sibuk, ada yang nemenin." Reno tertawa kecil. "Iya, bro. Gue cuma bantu nemenin aja." Rizky menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Dan lo nemenin dia juga pas gue nggak ada di rumah siang tadi, kan?" Tawa Reno terhenti. Untuk sesaat, matanya bergerak gelisah. "Apa maksud lo?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Rizky mengeluarkan ponselnya, lalu menekan tombol play. Dari speaker kecil itu, suara Nadia dan Reno terdengar jelas. "Kamu yakin bisa terus seperti ini?" "Aku nggak tahu. Aku takut Rizky akan curiga." Warna wajah Reno langsung memucat. Ia menelan ludah. Tangannya mengepal di atas meja. "Loh?" Suaranya tercekat. Rizky menatapnya tajam.
Gue kasih lo satu kesempatan. Reno, jawab dengan jujur. Lo dan Nadia, ada hubungan apa? Keringat mulai muncul di pelipis Reno. Ia tahu, tidak ada jalan keluar dari ini. Reno menggenggam gelas kopinya erat, seolah sedang mencari keberanian di dasar cangkir itu. Matanya gelisah, napasnya pendek. Ia tahu, tak ada gunanya berbohong lagi. Rizky tetap menatapnya tajam. Dadanya bergejolak, tapi ia menahan diri. Ia ingin mendengar pengakuan itu keluar langsung dari mulut sahabatnya sendiri. Reno akhirnya menarik napas dalam. Maaf, bro. Suaranya hampir berbisik. Gue nggak bisa bohong lagi. Rizky mengepalkan tangannya di bawah meja. Sejak kapan? Reno menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Beberapa bulan terakhir, gue nggak pernah punya niat buat ngerebut Nadia dari lo. Tapi semuanya terjadi begitu aja. Rizky tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Begitu aja. Reno mengangguk lemah. Awalnya cuma ngobrol biasa. Lo sering sibuk kerja. Nadia sering cerita kalau dia kesepian. Terus, ia menggigit bibir, enggan melanjutkan. Rizky menyandarkan tubuhnya ke kursi, merasakan dadanya semakin sesak. Dan lo pikir itu alasan yang cukup buat ngehianatin gue? Suaranya tajam, dingin. Reno terdiam. Ia tak punya jawaban untuk itu. Keheningan menyelimuti meja mereka. Waktu terasa melambat. Rizky akhirnya menghela napas panjang, mencoba mengendalikan amarahnya. Ia bisa saja menghajar Reno saat itu juga. Bisa saja ia mengamuk dan membuat kafe itu jadi saksi pertengkaran mereka. Tapi tidak. Itu terlalu mudah. Aku akan menyelesaikan ini dengan Nadia, kata Rizky akhirnya. Dan lo bakal ngeliat sendiri akibat dari semua ini. Reno menunduk dalam, merasa dunianya runtuh. Rizky berdiri, meraih ponselnya, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Malam itu, ia pulang dengan hati yang hancur. Tapi satu hal pasti, besok, semuanya akan berubah. Hikmah dari kisah ini, setiap pengkhianatan pasti meninggalkan luka yang mendalam. Dalam hidup, kejujuran dan kesetiaan adalah pilar utama dalam sebuah hubungan. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal 27. Kisah ini adalah fiktif, dibuat menyerupai kenyataan agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga. Semoga kita semua terhindar dari pengkhianatan dan selalu menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.